Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada yang jawab ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Sehat ya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, coba di videonya diaktifkan dulu. Coba, saya mau lihat semua mengaktifkan videonya ya, satu-satu. Mengaktifkan. Ini baru di Afan Fauzan. Insya Allah. Absen dulu ya, sambil video ini dinyalakan, kita absen dulu. Dari kelas AK1, di Afan Fauzan, ada ya. Kemudian di Amanda Sinta. Amanda Sinta ada nggak nih? Ada ya. Terusan di Anissa Amalia. Nggak ada. Terusan Asti Ayuningsih ada. Terusan Atikah Nur Afra hadir ya. Devi Yuliana belum hadir. Pertemuan kita kali ini akan membahas terkait dengan jurnal khusus, buku pembantu utang piutang, dan kartu persediaan. Nah, ini identik sama yang namanya dengan perusahaan dagang. Karena kan perusahaan dagang itu punya yang namanya persediaan barang dagang. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya buku pembantu untuk merinci dari kegiatan dan mutasi persediaan itu. Apa itu jurnal khusus, buku pembantu, utang dan piutang? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan siswa dapat menjelaskan apa itu jurnal khusus, buku pembantu utang piutang, dan kartu persediaan. Kemudian siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari jurnal khusus, terutama, kemudian buku pembantu utang piutang dan kartu persediaan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mencatat transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus dengan dibantu adanya buku pembantu utang dan piutang, kemudian kartu persediaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan sistem fisik dan sistem perpetual dalam pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang itu kan identik dengan yang namanya persediaan barang dagang. Nah, untuk pencatatan persediaan barang dagang itu, pencatatannya itu ada dua metode, yaitu dengan metode perpetual dan metode fisik. Masih ingat kan? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu metode perpetual dan metode fisik? Sistem perpetual, setiap ada mutasi, baik itu penambahan maupun pengurangan persediaan barang dagang, kita catat jurnalnya dengan mendebit atau mengkredit persediaan barang dagang. Nah, sedangkan di sistem fisik, itu setiap ada mutasi, baik itu penambahan ataupun pengurangan persediaan barang dagang, itu tidak mencatat jurnalnya, tidak mencatat jurnal atau tidak mempengaruhi akun persediaan. Jadi misal ada pembelian, berarti tidak menambah akun persediaan, tapi menambah akun pembelian. Nah, kita bisa lihat di sini. Contoh nih, jurnal pembelian. Untuk sistem perpetual, kita mendebit persediaan barang dagang, mengkredit utang dagang atau kas. Utang dagang kalau pembeliannya secara kredit. Paham ya? Kemudian di sistem fisik, kita tidak mendebit persediaan barang dagang, tapi mendebit akun pembelian. Dan kreditnya utang dagang atau kas. Kemudian, untuk penjualan di sistem perpetual, kita mendebit yang namanya kas, karena kan kita menjual barang dagang, tentu kita menerima uang.
Menerima uang berarti uang kita bertambah. Uang itu namanya kas. Kas itu bertambah di sisi debit. Atau jika penjualannya secara kredit, berarti yang tambah apa? Piutang dagang. Nah, berarti kas atau piutang dagang bertambah di debit, dan kreditnya pendapatan dari penjualan. Karena kan kita menjual, seperti itu. Berarti kas di debit, kas atau piutang dagang di debit, dan penjualan di kredit. Nah, untuk di sistem perpetual, karena kan kita jual nih, kita jual barang dagang, berarti barang dagang kita keluar. Barang dagang kita kan kita kasihkan ke pelanggan yang membeli toh, kita jual kayak gitu. Berarti persediaan barang dagang kita berkurang kan? Nah, persediaan barang dagang berkurang di sisi kredit. Debitnya apa? Debitnya harga pokok penjualan. Seperti itu. Ini untuk sistem perpetual. Sampai sini paham? Nah, untuk sistem fisik, dia tidak mengakui pengurangan persediaan tadi. Sistem fisik hanya mencatat kas debit dan piutang dagang kredit. Kas debit atau piutang dagang, kemudian penjualan di kredit. Dia tidak mencatat barang dagang itu keluar atau persediaan barang dagang itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena kan dijual. Contoh kita punya persediaan barang dagang sepatu nih. Terus kita jual, berarti kan sepatu kita berkurang, ya kan? Sampai sini paham ya? Kemudian untuk retur pembelian. Untuk retur pembelian, jadi kita beli barang dagang. Misal nih, bayangan kalian kita beli barang dagang. Beli barang dagang terus kita kembalikan ke pelanggan. Kita belikan ke supplier atau pemasok. Jadi kalian beli sepatu, terus sepatunya kalian kembalikan. Berarti persediaan barang dagang kalian kan berkurang, toh? Sepatunya kalian kembalikan. Oh, sepatuku berkurang. Persediaan barang dagangku berkurang. Nah, karena sebelumnya aku belinya secara tunai, berarti sebelumnya mengeluarkan kas. Karena dikembalikan, berarti kita menerima kas. Paham sampai sini? Nah, kalau kita belinya secara kredit, sebelumnya kita beli barang dagang nih secara kredit, kita punya utang. Nah, kalau barang dagangnya kita kembalikan, berarti kan barangnya kita juga berkurang. Utangnya kita juga berkurang. Berarti utang berkurang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Sedangkan di sistem fisik, dia tidak mengakui yang namanya pengurangan persediaan barang dagang. Dia tidak mengkredit persediaan barang dagang, tapi mengkredit akun retur pembelian. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Belum. Kemudian untuk retur penjualan. Ibaratnya kalian udah menjual barang dagang nih. Udah menjual barang dagang. Lah, barang dagang yang kalian jual diterima kembali. Berarti kan persediaan barang dagang kalian nanti akan bertambah kan karena adanya retur penjualan. Paham ya sampai sini? Nah, nanti di sistem perpetual, dia mengakui penambahan persediaan itu. Persediaan barang dagang di debit, kreditnya apa? Kreditnya harga pokok penjualan. Selain itu, dia juga mengakui yang namanya retur penjualan. Retur penjualan di debit, dan piutang dagang atau kas kita di kredit berkurang. Sedangkan di sistem fisik, dia tidak mengakui persediaan barang dagang itu bertambah. Dia hanya mengakui, oh ada retur penjualan di debit. Karena tadi ada retur, berarti piutang dagang kita berkurang. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ya? Paham ya? Nah, ini sudah kita selanjutnya membahas terkait dengan jurnal ya. Apa itu jurnal? Ini udah dibahas kemarin. Dan udah dilihat videonya ya, jurnal adalah catatan harian perusahaan yang disusun secara kronologis, berisi kegiatan rutin perusahaan sehari-hari selama periode tertentu. Nah, jurnal itu merupakan hasil analisis dari bukti transaksi yang berisi pendebitan dan pengkreditan akun. Jelas, karena jurnal kan ada yang di debit, ada yang di kredit, dan beserta nilai nominalnya. Ayo, jangan ada yang tidur ya.
Kemudian selanjutnya jenis-jenis jurnal. Nah, jenis-jenis jurnal di sini, jurnal itu dibagi dua kelompok, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus di sini dibagi menjadi lagi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. Ini jurnal khusus. Apa perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus? Kita lihat. Jurnal umum itu mencatat keseluruhan transaksi yang ada di perusahaan sesuai dengan urutan tanggalnya. Jadi seluruh transaksi tanpa membedakan itu transaksi pembelian, itu transaksi penjualan, itu transaksi penerimaan kas, atau transaksi pengeluaran kas, itu jadi satu di jurnal umum. Sesuai urut tanggal. Paham ya sampai sini? Sesuai urut tanggal seperti yang kalian kerjakan sebelumnya. Nah, itu jurnal umum. Nah, sedangkan jurnal khusus, jurnal yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya. Kenapa kita perlu jurnal khusus? Hal ini dikarenakan transaksi itu terjadi secara berulang-ulang. Misalkan di perusahaan dagang, itu kan ya kegiatan utamanya ya penjualan, ya pembelian. Dan itu berulang terus gitu, karena itu usaha utamanya. Nah, untuk memudahkan pencatatan, maka dibuatlah jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada jurnal penjualan, jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Ingat, jurnal penjualan itu untuk penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, baik itu persediaan barang dagang maupun perlengkapan yang dilakukan secara kredit. Jadi jurnal penjualan dan jurnal pembelian itu untuk transaksi kredit. Kemudian, untuk transaksi penerimaan kas, ini ada yang namanya jurnal penerimaan kas. Kita mencatat penerimaan kas itu di jurnal penerimaan kas. Apa penerimaan kasnya? Dari penjualan tunai. Nah, penjualan tunai masuk sini ya. Kalau penjualan kredit, masuknya di jurnal penjualan. Kemudian ada transaksi penerimaan dari pelunasan piutang. Jadi kita ada pelanggan membayar utangnya ke kita, berarti kita menerima uang kan. Kemudian transaksi penerimaan lainnya. Kemudian ada yang namanya jurnal pengeluaran kas. Apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi kas keluar. Apa contohnya? Seperti pembelian tunai. Kalau pembelian tunai berarti kita membeli barang dagang secara kas dengan mengeluarkan uang. Kalau pembelian secara kredit berarti masuknya di jurnal penjualan. Kemudian apalagi contohnya? Pembayaran beban. Contoh kalian bayar beban listrik. Nah, bayar beban listrik kan kalian mengeluarkan kas. Nah, itu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Pokoknya yang berkaitan dengan pengeluaran kas, kalian masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat di keempat jurnal tersebut, berarti jurnal penjualan, jurnal pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, itu dicatat di jurnal umum atau jurnal memorial, sebutan lainnya. Contoh transaksinya apa? Contoh transaksinya yaitu retur pembelian. Itu dicatat di jurnal memorial. Kemudian retur penjualan, itu dicatat di jurnal memorial. Kemudian apalagi penyesuaian-penyesuaian lainnya atau transaksi-transaksi lain yang tidak dapat atau tidak berkaitan dengan keempat jurnal tadi, itu dicatat di jurnal umum. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Ya. Lanjut ya. Baik, nah ini bentuknya. Tadi kan udah tahu pengertiannya apa tuh. Ini bentuknya. Seperti yang udah dibuat kemarin, bentuk dari jurnal umum ya berarti ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Bisa ditambah dengan nomor bukti. Atau bisa juga tidak, seperti itu. Jadi di sini ada tanggal, diisi dengan
tanggal terjadinya transaksi, kapan transaksi itu terjadi, misal 1 Maret ditulis 1 Maret. Kemudian nomor bukti transaksi, ini penting, jika ada nomor buktinya transaksi, dicatat di nomor bukti. Kemudian nama akun atau keterangan. Nah, di sini ditulis akun dari yang didebit dan dikredit. Paham ya? Kan kalau jurnal itu kan ada yang didebit, ada yang dikredit, misal kas didebit, piutang dagang dikredit, seperti itu. Dicatatnya di sini. Kemudian referensi, ini dicatat untuk mengetahui bahwa jurnal tersebut sudah diposting. Jadi referensi nanti ketika posting buku besar itu diisi nomor akun dari nama akun itu. Untuk menunjukkan bahwa oh ini jurnalnya, akunnya sudah diposting ke buku besar. Kemudian ada debit, ini untuk mencatat nominal debit. Kemudian ada kredit untuk mencatat nominal kredit. Nah ini contohnya. Ini contoh dari pencatatan jurnal umum. Tanggal, ini nggak ada buktinya ya, bisa ditambahi bukti transaksi. Jika ada, kemudian keterangan, nah di sini ada kas di debit, modal di kredit. Ini untuk aturan pencatatannya berarti yang di debit itu agak pojok kiri, sedangkan yang di kredit itu agak menjorok ke kanan. Seperti itu ya pencatatan untuk jurnal umum. Ini namanya ayat jurnal. Nah, kemudian di sini referensi, ini nanti bisa diisi nomor akun ketika mau melakukan posting. Kemudian ada debit, ini nominal debit, dan kredit nominal kredit, seperti ini. Pencatatan dari jurnal umum, seperti yang kalian buat kemarin. Nah, bagaimana bentuk jurnal khusus? Bentuk dari jurnal khusus itu tergantung dari perusahaan. Jadi tidak saklek harus seperti ini. Tidak, itu tergantung kebutuhan dari perusahaan. Kalau di sini ada contoh jurnal umum. Yang penting tuh jurnal itu ada debit dan kredit. Kita lihat contoh jurnal umum. Ini ada tanggal. Kemudian ada nomor bukti. Kemudian ada keterangan. Kemudian ada referensi. Ini mohon maaf, ini salah sepertinya. Sebenarnya ini bukan kas ya. Ini kan ada debit, ada kredit. Nah, kalau penjualan itu kan penjualan secara kredit. Ini berarti bukan kas ya. Ini maaf saya revisi. Ini bukan kas. Tapi yang benar adalah piutang dagang. Kita tahu bahwa jurnal penjualan itu kan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Secara kredit berarti piutang dagang di debit, kreditnya penjualan. Seperti itu ya. Ini bisa dicatat revisi, kasnya diganti piutang dagang. Kemudian ini ada serba-serbi, ini akun lain, misal di debit itu tidak hanya ada akun kas. Nah, nanti dimasukkan di sini nama akunnya apa, nomornya berapa, jumlahnya berapa. Begitupun di kredit. Untuk jurnal penjualan ada yang ingin ditanyakan? Di Intan, ada yang ingin ditanyakan? Di Inanda, nggak ada ya? Lanjut ya. Tadi untuk jurnal penjualan bentuknya seperti itu. Ini revisi untuk kasnya diganti piutang dagang. Kemudian jurnal pembelian, kita lihat pengertiannya. Jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Seperti itu. Nah, untuk pembelian secara kredit berarti kan pembelian di debit atau persediaan barang dagang di debit, kreditnya utang dagang. Nah, ini ada akun serbi-serbi untuk mencatat pembelian selain barang dagang. Kalau pembelian barang dagang dicatat di akun pembelian ini, atau bisa juga dengan akun persediaan barang dagang. Kalau selain persediaan barang dagang dicatat di akun lain, masuknya ke serba-serbi, misal nama rekening, pembelian perlengkapan, masuk ke serba-serbi, nomornya berapa, jumlahnya berapa, utang dagang, seperti itu ya. Kemudian ini bentuk dari jurnal penerimaan kas, debitnya, ada kreditnya, berarti debitnya kas, kreditnya apa? Misal dari penjualan, berarti ada kredit akun penjualan. Kemudian dari pelunasan piutang, berarti piutangnya dikredit, piutang dagang.
Seperti itu ya. Ini ada potongan penjualan juga. Nah, ini bentuknya ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tidak saklek seperti ini. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Berarti untuk mencatat kas keluar. Berarti di kredit jelas. Ada kas di kredit. Debitnya apa? Pembelian tunai misal. Berarti ada akun pembelian. Nih. Kemudian pelunasan utang. Berarti utang kita berkurang. Utang kita berkurang di debit. Berarti utang di debit. Ini ada akun utang. Kemudian ini ada akun serba-serbi. Ini juga kolom ini juga masih kurang. Harusnya ada serba-serbi seperti ini di atasnya. Di atas ini. Sampai sini paham? Paham. Baik, lalu gimana cara pengisiannya? Kita tak berikan contoh untuk jurnal pembelian. Nih contoh nih ya. Contoh pengisian jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian. Tanggal 10 Maret 2018 dibeli. Jurnal pembelian. Tadi dibeli barang dagang 10 unit dengan harga per unitnya 1.250.000. Kalian dikenakan PPN 10%. Jurnalnya gimana? Karena kita pembelian berarti persediaan barang dagang kita bertambah. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 12.500.000. Kemudian karena kita bayar PPN, nah kita mengakui PPN masukan. PPN masukan bertambah di debit sebesar 1.250.000. 10% dari 12.500.000. Nah, karena kita belinya secara kredit, berarti utang dagang kita bertambah 13.750.000. Nah, untuk itu kan sistem perpetual. Kalau sistem fisik, jurnalnya itu pembelian di debit 12.500.000, kemudian PPN masukan 1.250.000, kemudian utang dagang 13.750.000. Nah, ini untuk bentuk jurnal khususnya. Nah, ini jurnal khusus, ini ada keterangan sistem perpetual. Di debitnya pakai akun persediaan barang dagang. Tadi kan tanggal 10 Maret, kita catat tanggalnya 10 Maret. Jika ada bukti transaksi, kita catat bukti transaksi di evidence number. Ini evidence number itu nomor bukti. Kemudian description, kita bisa tuliskan pembelian PT Surya. Seperti itu. Atau dicatat PT Surya saja juga bisa. Nah, kemudian di sini kan udah ada keterangan nih, debit, kredit. Debit ada merchandise inventory. Berapa merchandise inventory yang bertambah? Sebesar 10 unit dikali 1.250.000. Berarti 12.500.000. Seperti itu. Kemudian 500.000. oh ya, 12.500.000. Kemudian untuk PPN masukan. PPN masukan bahasa Inggrisnya apa? PAT income. PAT itu apa? Income. Value added tax. Nggak tahu. Value added tax atau VAT income. PPN masukan sebesar 1.250.000. Kemudian di kredit tadi apa? Utang dagang, karena kita belinya secara kredit. Utang dagang bahasa Inggrisnya apa? Account Payable. ya, account payable sebesar 13.750.000. Ini untuk sistem perpetual. Nah, untuk sistem fisik jurnalnya hampir sama, cuma di debit tidak ada akun merchandise inventory. Di sini pakainya akun purchase. Purchase itu pembelian. Jadi date-nya kita sama isi Maret, 10 Maret. Kemudian evidence number-nya diisi jika ada, evidence number atau nomor bukti. Kemudian description bisa diisi PT Surya saja atau pembelian PT Surya. Kemudian kita catat nominalnya. Nah, kalau di jurnal khusus ini enak, kita tinggal mencatat nominalnya saja sesuai dengan akunnya. Akun pembelian kita catat 12.500.000. Kemudian apalagi PPN masukan, PAT income kita catat 1.250.000. Kemudian kreditnya apa? Utang dagang atau account payable. Kita catat nominalnya di sini 13.750.000. Jadi di jurnal pembelian kalian itu tinggal mencatat tanggal, kemudian description, nomor bukti.
dan nominalnya saja. Lebih enak ketika membuat jurnal khusus seperti ini. Kemudian ini contoh dari jurnal pengisian, jurnal penjualan bisa dipahami ya. Nanti tinggal mengisikan, ini contoh ya. Kan tadi udah beli 10 unit barang dagang. Nah, dari 10 unit barang dagang itu dijual 5. Contoh kalian tadi beli 10 unit dengan harga 1.250.000. Kemudian kalian jual 5 unit. Kalian jual dengan harga 2 juta. Ya berarti kalian untung kan? Semula kalian cuma beli 1.250.000 tapi dijual dengan harga 2 juta. Kepada PT Jaya. Nah, dari pembelian itu kalian mengenakan PPN. Jadi kalian mengenakan PPN kepada pembeli. Jadi nanti kalian akan menerima dari PPN keluaran itu. Kemudian harga pokok barang terjual berapa? Tadi kita beli. Harga pokok itu harga pada saat kita beli. Berapa? 1.250.000. Gimana jurnalnya? Untuk sistem perpetual, jurnalnya kita tahu kalau penjualan barang dagang secara kredit, berarti piutang dagang kita bertambah sebesar 11 juta. Kenapa 11 juta? Dari mana asalnya? Dari akun penjualan. Karena kita tadi kan menjual barang dagang 5 unit dengan harga 2 juta per unit. Berarti kita akan menerima berapa? 5 dikali 2 juta. 10 juta. Nah, itu pendapatan asli kita. Jadi penjualan di kredit sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita juga mengenakan PPN. Oh, kayak pembeli harus membayar PPN, seperti itu. Berarti kita akan menerima uang dari PPN itu. Menerima uang berapa? 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta. Kita mengakui yang namanya PPN keluaran di kredit sebesar 1 juta. Jadi piutang dagang kita bertambah, tidak hanya 10 juta dari penjualan 5 unit dikali 2 juta, tapi piutang kita juga bertambah karena adanya PPN tadi. Kemudian karena kita menjual, berarti persediaan barang dagang kita berkurang dan mendebit harga pokok penjualan. Berapa nominalnya? Sebesar 5 unit dikali harga pokok barang dari yang terjual. 5 dikali 1.250.000, yaitu 6.250.000. Seperti itu. Kemudian untuk jurnal sistem perpetual, tidak ada yang namanya pendebitan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Tapi untuk jurnal penjualannya sama, piutang dagang di debit 11 juta, penjualan kredit 10 juta, kemudian PPN keluaran 1 juta. Gimana bentuk jurnal khususnya? Ini jurnal khususnya untuk sistem perpetual. Bisa dilihat, date, evidence number, description, referensi, kemudian debit dan kredit. Nah, di debit ada yang namanya akun piutang dagang. Tadi kan di sini ada di debit harga pokok penjualan dan piutang dagang. Sistem perpetual. Nah, di sini juga account receivable atau piutang dagang dan cost of goods sold. Cost of goods sold itu bahasa Inggrisnya dari harga pokok penjualan. Kita catat nominalnya. Kemudian di kredit ada akun apa? Ada akun penjualan. Bahasa Inggrisnya apa? Sales. Atau bisa juga dengan akun sales of merchandise. Kemudian ada akun apa lagi tadi di kredit? Ada akun PPN keluaran. PPN keluaran bahasa Inggrisnya VAT outcome. Value added tax outcome. Kemudian ada kredit lagi persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Gimana untuk jurnal penjualan dari sistem fisik? Untuk sistem fisik berarti debit piutang dagang, kreditnya sales of merchandise atau penjualan, dan VAT outcome. Nah, di sini tidak ada akun yang namanya cost of goods sold dan merchandise inventory. Ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Bentuknya disesuaikan dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Tidak saklek harus seperti ini, tidak. Kemudian nanti untuk jurnal
penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas bisa dipelajari sendiri ya. Ini tak berikan contoh jurnal pembelian dan penjualan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham atau tidak ya? Paham. Paham ya? Karena tadi kan terkendala sinyalnya mati. Sinyalnya juga, kemudian tadi tiba-tiba keluar Zoom. Paham ya? Sampai di sini yang lain paham juga? Kak, maaf mau nanya. Oh iya, siapa tadi namanya? Widya. Oh Widya, iya tanya apa Dek? Itu tadi soal dari jurnal penjualan itu boleh lihat nggak? Oh ya, gini. Nah, itu dibeli berarti itu lah dijual toh? Oh Tanggal iya. 12 Maret 2018. Iya, benar sekali. Betul. Makasih revisiannya ya. Ya. Iya, berarti ini tanggal 12 Maret bukan dibeli ya. Terima kasih Dek Widya. Ini harusnya dijual Kembalikan 5 unit barang dagang.